Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 10 Juli 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Nubuat Hosea bab 10. Digambarkan Israel seperti pohon anggur yang tumbuh subur, menghasilkan buah. Namun semakin banyak buahnya, makin mereka menyembah berhala, meninggalkan Yahweh sebagai Raja mereka, dan mereka hidup menurut kehendaknya sendiri. Maka Samaria akan dihancurkan, dan Israel juga akan ditinggalkan. Mereka menabur sesuai dengan keadilan menurut mereka sendiri. Oleh karena itu, sudah saatnya, sudah waktunya Israel kembali mencari Tuhan agar tidak mendapatkan hukuman. Pada Injil Matius bab 10 ayat 1-7, kita mendengarkan bagaimana Yesus memanggil ke-12 murid, memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Nama mereka dibeberkan dan tugas mereka adalah mewartakan dekatnya kerajaan Allah kepada domba-domba Israel yang hilang, bukan kepada orang lain, tetapi kepada domba-domba Israel yang hilang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk mewartakan dekatnya kerajaan Allah. Dan memang pertama-tama pewartaan kerajaan Allah disampaikan kepada bangsa terpilih, bangsa Israel. Namun kita tahu Israel menolak. Mereka meninggalkan Yahweh, mencari allah-allah lain, dan berbuat menurut pikiran dan kehendaknya sendiri. Meskipun mereka sudah dibujuk untuk kembali, namun prakteknya mereka keras kepala. Oleh karena itu, para murid dipanggil untuk menyadarkan bangsa Israel yang sudah dipilih, namun mereka memberontak, menolak, dan mencari jalannya sendiri. Harapannya, dengan pewartaan itu, mereka bisa kembali untuk menjadikan Allah sebagai Raja dan pemimpin mereka. Pewartaan kerajaan Allah akhirnya
ditawarkan kepada semua orang. Kita juga sudah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya, menjadi warga gereja, dan harapannya menempatkan Allah di dalam hidup kita masing-masing agar kita beroleh kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Maka kita diajak menjaga martabat itu sampai Tuhan datang, agar ketika Tuhan datang kita kedapatan setia dan boleh masuk ke dalam pesta abadi di surga. Berulang kali Allah menawarkan pertobatan kepada Israel. Namun sebagian besar Israel menolak, memilih hidup di luar Allah. Hanya sisa Israel yang setia kepada Tuhan. Bagaimana tanggapan kita atas pilihan Allah yang telah kita terima lewat pembaptisan? Apakah kita selalu mendengarkan suara Allah lewat Roh Kudus yang muncul sebagai suara hati? Ataukah kita seperti Israel memberontak, meninggalkan Allah, dan akhirnya dihukum? Kita mencoba hidup sesuai dengan martabat pembaptisan yang telah kita terima, agar kita benar-benar menjadi anak pilihan yang setia dan kelak memperoleh rahmat keselamatan yang datang dari Allah. Di lain pihak, kita yang telah dipilih menjadi anak-anak Allah juga mendapatkan tugas mewartakan kerajaan Allah kepada dunia, agar orang-orang dunia mengalami kasih Allah itu, beriman, bertobat, dan diselamatkan. Belajar dari bangsa Israel, marilah kita selalu peka akan kehendaknya, kita tanggapi dan kita laksanakan. Yang kita terima, yang kita renungkan, yang kita laksanakan, seharusnya juga kita wartakan kepada semua orang, kepada dunia, agar akhirnya keselamatan diterima oleh semakin banyak orang. Sebagai titik permenungan, kita boleh bertanya, kita yang sudah dipilih menjadi anak-anaknya lewat pembaptisan, sadar bahwa tugas kita adalah mewartakan datangnya kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Sudahkah aku menjadikan hidupku sebagai pewartaan kerajaan Allah kepada dunia? Kalau kita hidup baik, hidup kita menurut rencana Allah dan sabda-sabdanya, maka kita sudah mewartakan kerajaan Allah. Mudah-mudahan hidup dan karya-karya kita selalu merupakan perwujudan pewartaan
kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami Kau ajak seperti para rasul ambil bagian dalam karya pewartaan keselamatan lewat cara hidup kami masing-masing. Semoga kami mampu mewujud nyatakan martabat pembaptisan di dalam hidup sehari-hari, agar akhirnya orang yang melihat perbuatan kami yang baik, mereka bertobat, beriman kepadamu, dan diselamatkan. Dorong kami dan bantu kami untuk mewujud nyatakan martabat pembaptisan dengan sebaik-baiknya. Kuatkan iman kami yang lemah, yang jatuh, yang mandek, agar dengan bantuan-Mu iman kami semakin mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau sambut dalam kerajaan-Mu, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan memperlancar usahanya. Semoga dengan demikian mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk semua saja yang telah berkontribusi terhadap gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya yang disumbangkan kepada gereja, dan juga dengan dana, yang semuanya itu akan membantu gereja di dalam melayani sesama. Semoga dengan cara itu gereja semakin mampu mewartakan kerajaan Allah dan dunia bisa bertobat. Kita ikuti berbagai kegiatan yang ada agar menyemarakkan kehidupan gereja. Katolik asyik, kursus katekis, pendalaman kitab suci, meditasi Kristiani, pertemuan Worokawulu, Pumas, Legio Maria, karismatik, kelompok Puji, dan kerabat MSF, yang semuanya memberikan kontribusi bagi gereja. Orang muda Katolik saya undang untuk ikut pertemuan bulanan yang akan diselenggarakan bermalam. Para ketua lingkungan saya dorong untuk menggerakkan OMK-nya ambil bagian dalam pertemuan tersebut. Dan saya undang semua saja untuk menyumbangkan talentanya bagi lingkungan, bagi wilayah, bagi paroki, bagi kevikepan, dan bagi keuskupan. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita, gereja kita semakin berkembang dan mampu mewartakan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.